Selamat pagi Pak Guru, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu PPT Ketidaksetaraan Gender. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Julita Holisha, Yosius Junio, dan Narsen Lauren. Yang pertama ada pengertian. Pengertian ketidaksetaraan gender adalah perlakuan diskriminatif atau berbeda dengan apa yang diterima oleh laki-laki atau perempuan. Ketidaksetaraan gender disebabkan oleh partisipasi dan kontrol yang tidak seimbang bagi perempuan atau laki-laki dalam mencapai sumber daya. Faktor penyebab. Yang pertama, budaya patrilineal. Indonesia merupakan negara yang masih menganut sistem budaya patrilineal, yaitu suatu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, yang artinya laki-laki dipandang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita. Hal ini menyebabkan wanita sering tidak diperhatikan hak-hak dan pendapatnya, sehingga berkurangnya peran wanita di segala aspek kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, tingkat pendidikan. Masih banyak orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, belum bisa menerima dan mengerti tentang kesetaraan gender, dan cenderung menganggap laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Yosius. Ketiga, nilai sosial budaya. Masyarakat di beberapa daerah tentu masih menganut nilai-nilai sosial dan budaya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan tempat tinggal, terutama keluarga, membentuk kepribadian dan karakter seseorang yang mempengaruhi faktor-faktor internal seperti rasa percaya diri, perasaan malu, perasaan tidak pantas, dan perasaan mudah menyerah. Yang selanjutnya ada dampak dalam pendidikan. Dengan adanya ketidaksetaraan gender, contohnya laki-laki yang diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di usia remajanya, sedangkan wanita tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikan dan disuruh untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa ketidaksetaraan gender ini bisa membuat perbedaan nasib antara laki-laki dan perempuan, yang laki-laki mendapat pendidikan yang lebih bagus daripada perempuan. Akibatnya perempuan tidak secerdas laki-laki. Yang selanjutnya ada dalam sosial. Dengan adanya ketidaksetaraan gender tentunya akan membuat sebuah ketidakadilan dalam pandangan antara laki-laki dan perempuan, yang dimana laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan, atau sebaliknya. Pandangan inilah yang membuat bahwa mana yang lebih layak untuk terlihat lebih hebat dari jenis kelamin, bukan dari prestasi atau perbuatan orang itu sendiri. Presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Narsen. Contoh kisah. Subordinasi, kondisi yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Contohnya, seorang ibu yang tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan dan menyalurkan pendapat. Yang kedua, stereotip gender, penadaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Contohnya, pendapat bahwa perempuan sering berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 Perma nomor 3 tahun 2017. Yang ketiga, beban ganda. Beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu. Contohnya, perempuan yang memiliki peran dalam mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, melahirkan, menyusui, atau dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki beban kerja menjemuk tetapi seringkali tidak dihargai dan tidak dianggap. Yang keempat, marginalisasi, suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau kemiskinan
yang dialami perempuan akibat perubahan gender di masyarakat. Contohnya, perempuan dianggap sebagai makhluk domestik. Dalam hal ini hanya diarahkan untuk menjadi pengurus rumah tangga. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.